Halo, selamat sore Okezoners. Welcome to Okezone Daily Buzz bersama gue Fitri dan hari ini rekan gue. Arif Setiadi. Oke, dan kita bakal ngebahas yang lagi rame banget soal Epstein File. Dan kabarnya narasi Epstein File ini lagi berseliweran nih di media sosial dan banyak dipercaya sebagai sebuah fakta dan bikin sosmed jadi tempat perang informasi dan narasi. Nah, anehnya kenapa kita lebih percaya pada info anonim ketimbang informasi resmi? Apakah ini adalah sebuah serangan cyber? Nah, kita akan membahasnya dengan pakar yang sudah kita hadirkan di studio. Sudah ada Bapak Pratama Persada, pakar keamanan siber dan direktur CISSR IC. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Terima kasih sore. sudah hadir Pak. Sama-sama Mbak. Mungkin kita di sini juga perlu meluruskan banyak hal terkait dengan ramainya ya Mas ya. Ramainya informasi begitu keluar Epstein file ini kan Files, ya. langsung semua dianggap oh iya, oh ternyata begini, oh ternyata rekayasa, oh ternyata. Nah, kalau Bapak sendiri melihat apa yang bertebaran di sosmed terkait dengan Epstein file ini, apakah memang harus ditelan bulat-bulat sebagai kebenaran atau ada tujuan lain kenapa ini menyebar, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ya Mbak Fitri ya bahwa ternyata informasi itu sekarang menjadi komoditi gitu. Semua orang ketika ada informasi itu bisa memanfaatkan informasi tersebut dengan versinya masing-masing. Nah, berkaitan dengan Epstein File ini kan dokumen yang sebenarnya sudah lama nih, ya kan? Baru kemarin dibuka sedikit-sedikit, akhirnya kemarin dibuka banyak tuh. Ada jutaan dokumen gitu, 3 juta lebih dokumen begitu yang dibuka untuk publik, sehingga publik bisa baca. Sebenarnya ada apa sih di dalam Epstein Files ini gitu ya gitu. Yang sebenarnya kalau kita lihat intinya ini kan orang gitu ya, high level germo gitu. Iya kan? Iya, benar. Dia ngumpulin perempuan-perempuan, anak-anak, gadis-gadis muda gitu untuk suplai pejabat-pejabat, suplai pengusaha-pengusaha besar dan lain-lain begitu, lintas negara, ya kan? Kan itu. Sehingga dia terkenal zaman dulu di mana-mana gitu bahwa ya dia dekat dengan politikus, dekat pengusaha-pengusaha besar, dekat dengan pembuat kebijakan dan lain-lain. Kan sebenarnya intinya itu. Nah, ketika itu terungkap, ya kan, Departemen Kehakiman di Amerika gitu ya, kemudian pemerintah Amerika, FBI dan lain-lain itu kan melakukan pengungkapan, ya kan. Beberapa kali dia didakwa gitu melakukan perbuatan jual beli seks ini gitu, ya kan. Kemudian juga beberapa kali gitu dia sudah masuk trial, udah didakwa gitu, dipenjara tapi dilepaskan lagi gitu, ya kan, ataupun dipenjara hukumannya ringan gitu ya. Ini padahal kalau kita lihat kasusnya itu harus sangat berat. Iya. Ya kan? Artinya informasi yang dia miliki ternyata bisa menjadi senjata gitu. Nah, yang jadi masalah adalah informasi-informasi terhadap si Epstein ini gitu, Jeffrey Epstein ini, yang kemudian dikumpulkan oleh aparat penegak hukum Amerika, itu ada jutaan jumlahnya, ya kan? Ngambil dari clipping koran, ngambil dari internet, ngambil dari foto-foto yang dikirimkan, ngambil dari manapun gitu, dari potongan email, dari manapun lah gitu untuk mengungkap kasus ini gitu. Itu jadikan satu nih. Nah, ternyata data itu sekarang mau dibuka ke publik, ya kan. Nah, yang jadi masalah, kita terbiasa makan mentah-mentah semua data itu. Itu bahwa semua data yang dibuka dalam Epstein File itu adalah data yang benar gitu ya, kemudian itu data yang berkaitan dengan Epstein gitu, dan semua konspirasi yang di dalamnya itu benar gitu. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kenapa? Sebenarnya ketika pemerintah Amerika membuka Epstein Files ini untuk publik, dia udah ngewanti-wanti, hey, informasi yang ada di sini yang kita buka ini itu tidak sepenuhnya benar ya gitu. Ini ada informasi hoaxnya, ada informasi palsunya, ada informasi rekayasanya, ada informasi-informasi yang tidak terkait dengan si Epstein. Gitu. Tapi ini adalah dokumen-dokumen yang kita kumpulkan, clipping-clipping yang kita kumpulkan, informasi-informasi yang kita kumpulkan untuk mendukung penegakan hukum terhadap si Epstein ini. Gitu. Sehingga ketika pemerintah Amerika mengupload itu, bahkan di Wikipedia juga ada, gitu, dikasih tahu bahwa ada batasan umur loh untuk mengakses dokumen ini. Kenapa? Karena takutnya
kalau orang tidak memiliki literasi yang cukup, ya kan, tidak memiliki literasi yang cukup, dia akan menganggap bahwa informasi itu semuanya benar, gitu. Nah itu yang membahayakan. Kenapa? Karena tidak semuanya benar, apalagi ketika ada dokumen-dokumen yang mengaitkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia kan. Betul. Itu apakah itu benar? Apakah mereka terkait dengan Epstein? Kan belum tentu. Belum tentu. Iya kan gitu. Sehingga kita harus berpikiran jernih ketika kita melihat sesuatu informasi itu gitu. Jangan kita mengiyakan gitu, jangan kita menganggap bahwa itu kebenaran, harus kita verifikasi dulu gitu. Nah, yang jadi masalah banyak orang yang berpikir bahwa informasi itu benar nih. Oh, ternyata ada konspirasi nih. Oh, ternyata dulu yang kita pikirkan benar kan gitu. Ternyata yang kita omongkan benar kan gitu. Ya, itu kadang-kadang cocokologi aja gitu. Ya kan, dicocok-cocokin seolah-olah benar dan lain-lain. Itu perlu diuji kalau menurut saya gitu. Tapi intinya sebenarnya adalah kasus Epstein ini bukan hanya sekedar kasus konspirasi atau kasus perdagangan seks dan lain-lain gitu, tapi ini membuktikan bahwa informasi itu, data itu begitu powerfulnya. Kenapa begitu powerfulnya? Bayangkan si Epstein ini dengan data-data yang dia miliki, klien-klien yang dia miliki gitu, entah dia dimanfaatkan oleh orang lebih tinggi atau tidak gitu. Tapi dia bisa melakukan penekanan gitu terhadap orang-orang yang mungkin pernah menjadi kliennya gitu ya kan. Dan data-data itu ketika dimiliki oleh misalkan aparat intelijen atau pemerintah negara manapun gitu ya, bisa digunakan untuk menekan kebijakan. Misalkan ada satu pejabat nih, dia menggunakan layanannya dari si Epstein ini gitu ya. Kemudian ada bukti-buktinya, ada foto-foto yang ada catatan. Si Epstein ini kan dia pintar juga, semua dicatat ya. Dia pergi kemana, naik apa, kemudian siapa kliennya, sumbernya dari mana, orangnya siapa yang dikirimkan, gitu, yang ngirim siapa. Kan dia juga punya beberapa anak buah di Eropa dan di Amerika itu yang nyuplai bahan bakunya, gitu kan, ke si Epstein ini gitu kan, gitu. Nah, ketika dia punya catatan itu digunakan untuk senjata gitu. Bayangkan kalau misalkan orang jadi klien itu pembuat kebijakan, ya kan. Kalau ditahan, Anda kalau misalnya nggak mau ngikutin kebijakan kita, nanti kita bongkar loh ini loh. Pakai buat menekan. Sehingga mau nggak mau dia akan melakukan hal yang diinginkan oleh si pemilik informasi itu, ya kan. Bahkan walaupun orang tersebut belum misalkan pelanggaran hukum lah ya, melakukan kegiatan seks kayak seperti ini gitu ya gitu, melanggar hukum, walaupun dia belum dihukum, dampaknya itu sudah sangat luar biasa, dampak politik, dampak nama baik ya kan, dampak kebijakan dalam satu negara kalau dia pembuat kebijakan gitu. Jadi ini luas banget ini efeknya nih gitu. Oleh karena itu, kenapa saya bilang informasi itu, data itu bisa menjadi senjata gitu. Bahkan nggak perlu kita pakai peluru atau rudal. Ini bisa menghancurkan negara gitu. Bisa menghancurkan kebijakan satu institusi. Gara-gara hal-hal yang seperti ini gitu. Kalau kita melihat dari kasusnya Epstein ini kan berangkat dari sekitar 2005 tuh ya. Dilaporkan terus dia dihukum sekitar 13 bulan kalau nggak salah gitu ya. Nah kemudian dia dibebaskan dan baru ditangkap lagi di 2019 gitu. Dan akhirnya bunuh diri. Nah pertanyaannya ini nih, kenapa file ini baru dibongkar sekarang gitu? Apakah memang ini ada proxy war terkait Donald Trump gitu? Bahkan Donald Trump sendiri kan sudah mengcounter isu itu bahwa itu adalah serangan saat pemilu sebelumnya gitu, saat pemilu gitu. Itu. Nah, gini, ada dua hal. Yang pertama adalah memang informasi yang klasifikasinya konfidensial itu ada masa retensinya, ya kan? Bisa 9 tahun. Bisa 20 tahun, kalau informasinya konfidensial itu sampai 20 tahun gitu. Setelah 20 tahun baru bisa dibuka ke publik gitu. Atau bisa memang informasi tersebut masih layak untuk digunakan gitu, untuk melakukan penekanan-penekanan kepada mungkin pihak-pihak tertentu, ya kan. Nah, kan sudah jelas nih bahwa Donald Trump pun juga sebenarnya juga sudah pusing nih dengan pemberitaan si Epstein ini kan gitu. Kemudian ada siapa lagi, Bill Clinton gitu. Itu kan juga bermasalah. Kemudian ada Bill Gates gitu. Iya kan? Betul. Ini kan walaupun mungkin mereka ya tidak ada hubungannya dengan transaksi seksual ini gitu ya.
Tapi ketika dia berhubungan dengan Epstein, itu kan sudah digoreng-goreng informasi itu. Betul. Digoreng-goreng, dikait-kaitkan gitu ya, kemudian seolah-olah dia salah satu kliennya dan lain-lain gitu. Nah, inilah apa namanya salah satu kekuatan dari informasi tersebut gitu. Ya kan, bagaimana si Donald Trump muda juga ternyata pernah foto bareng Epstein kan gitu. Ya kan gitu. Sehingga dikait-kaitkan gitu. Dan ini Aib-aib masa lalu. memang menjadi senjata politik akhirnya gitu. Oke. Bayangkan kalau misalkan di Indonesia nih contohnya ya. Kalau sampai di Indonesia ada hal seperti ini gitu. Terus apa tokoh-tokoh partai Wah, politik itu rame. ternyata pernah apa namanya jasanya. ada yang memiliki data seperti ini gitu. Skandal Apa nggak sebenarnya. rame nih skandal-skandal Iya, ada iya, negara kita nih gitu. Banyak loh apa masalah-masalah skandal itu nggak harus skandal perempuan ya. Iya. Tapi skandal-skandal itu yang ternyata bisa menghancurkan hidup gitu, menghancurkan institusi bahkan menghancurkan negara gitu. Makanya saya bilang ini perangnya itu sekarang udah perang data gitu, perang Perang informasi. data. Makanya wajar ketika orang bilang bahwa data, information is the new oil. Nilainya itu ketika dimanfaatkan dengan Minyak benar ya. itu jauh lebih apa namanya valuable dibandingkan minyak ataupun emas gitu. Wow. Bukan data ini gitu. Berarti bisa dibilang data ini sengaja disebarkan sebagai blackmail politik atau memang gimana nih Pak? Ya, kalau yang sekarang Untuk dibuka, timing ya, dibukanya. Ha. kalau sekarang dibuka ini kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada keterbukaan informasi di pemerintah Amerika gitu ya kan, bahwa oh ya udah lama lah kasus ini sudah selesai gitu, sehingga dibuka lah walaupun masih ada coret-coret beberapa ya gitu ya gitu. Tetapi ketika informasi itu dibuka sebenarnya bagus juga gitu Ya. kan, banyak informasi-informasi yang sempat membuat heboh kan, sempat ada WikiLeaks. Iya, WikiLeaks. Ya kan, bagaimana ternyata hampir semua apa pimpinan negara dunia ini disadap oleh Amerika gitu misalkan, ya kan. Kemudian ada beberapa informasi-informasi lain yang juga membuat heboh dunia ini gitu. Ya menurut saya hal itu bagus untuk diungkapkan gitu, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Panama Files, Iya, Pak Noel. ya kan. Nama filenya. Bagaimana orang-orang pejabat-pejabat negara, pengusaha-pengusaha besar gitu, ternyata untuk menghindari pajak Lari ke sana. naruh duitnya di Panama gitu kan, dibuka bagus gitu, sehingga masyarakat bisa melihat gitu. Oh, apa namanya siapa yang terlibat di sini? Sebenarnya bagaimana sih operasi dari jaringan-jaringan internasional ini gitu ya kan? Kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Nah ini menurut saya hal yang cukup bagus gitu. Nah yang penting adalah bagaimana masyarakat kita bisa memilah-milah informasi-informasi mana yang benar, informasi-informasi mana yang bisa apa namanya kita bilang bahwa itu tidak benar begitu ya gitu. Jangan semuanya dianggap benar. Kalau semuanya dianggap benar, nanti dunia ini jadi dunia konspirasi. Bilang bahwa ternyata vaksin apa COVID itu adalah memasukkan chip ke dalam darah kita gitu misalkan, iya kan? Itu adalah konspirasi asing loh. Dulu kita kalau nggak divaksin mati kita ini, iya kan gitu. Ketika kita dulu nggak divaksin gitu, coba kita Tapi ada gimana kita orang-orang bisa yang katanya bertahan nggak gitu. vaksin, Pak. Ya kalau ada orang nggak divaksin gitu, ya mungkin dia emang lebih kuat daripada yang lain mungkin ya gitu. Tapi perlu ditanyain, kalau orang nggak divaksin, pada saat COVID itu dia bisa berkeliaran kemana-mana, masuk ke mall, masuk kemana-mana, yang butuh sertifikat vaksin bisa keluar negeri, berarti harus diusut itu. Dia pakai sertifikat vaksinnya berarti palsu dia, memalsukan sertifikat vaksin. Gitu. Karena saat itu kan kita mau nggak mau harus Pak. vaksin Naik kan. KRL. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk tetangga kita, saudara kita dan lain-lain begitu. Dan itu program pemerintah gitu. Ya masa iya pemerintah mau nyengsarain seluruh rakyat Indonesia gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu program pemerintah dan terjadi di seluruh dunia. Dan kita buktinya juga ngelihat kan betapa banyaknya masyarakat kita yang saat itu meninggal gara-gara wabah COVID ini gitu. Nah, bicara soal COVID kan salah satu yang juga keluar dari Epstein File ini adanya dugaan rekayasa COVID. Nah, Dan itu dipercaya oleh hampir sebagian besar netizen kita ya bahwa Ya. oh, ternyata benar gitu. nah itu kita itu balik nyikapinnya gimana sih Pak? itu balik lagi gitu bahwa di Epstein File ini mungkin apa namanya nanti yang nonton podcast ini apa bisa mencari informasi lebih dalam lagi ya gitu, bahwa yang ada di dalam dokumen yang dipublikasikan dalam Epstein Files ini nggak semuanya berkaitan dengan kasusnya Epstein. Jadi itu
adalah clipping-clipping koran gitu. Kemudian data-data yang diambil dari majalah, dari internet, dikumpul-kumpulkan gitu. Yang kira-kira berkaitan saat itu absen ada di mana, dipotong-potong, dikait-kaitkan gitu. Apakah semuanya itu berkaitan dengan absen dan semuanya benar? Belum tentu. Apakah informasi yang dimasukkan ke dalam absent file itu semuanya benar? Belum tentu. Kan sudah disclaimer. Ya. Pemerintah Amerika sudah disclaimer bahwa informasi yang ada dalam absent files ini tidak semuanya benar, tidak semuanya fakta. Ada banyak yang memang informasi hoax, banyak informasi yang memang tidak berkaitan dengan si abstain gitu. Tapi ini adalah data-data yang dikumpulkan oleh mereka gitu. Ya biasa kan kalau kita mau nyari misalkan mau bikin skripsi gitu, ya kan? Kan kita nyari jurnal banyak nih. Wah, kita download jurnal banyak nih kita nih. Tapi pas dibaca, Kan dikumpulkan di komputer kita nih. Iya, benar-benar. Tapi begitu kita baca-baca, oh ini enggak nih, kita enggak berkaitan nih. Oh ini enggak berkaitan nih gitu. Nah, data-data jadi itu yang bank data dikumpulkan doang. itu gitu dalam satu sistem database-nya FBI gitu ya. Dikumpulkan itu sekarang dibuka gitu. Apakah itu semuanya berkaitan dengan itu? Enggak. Karena saat itu yang penting ada berkaitan, ada judul, ada kata-kata, kan sistemnya kan crawling. Kalau sistem itu kan mereka ngumpulin informasi itu kan crawling. Dikasih keyword tertentu, kemudian nyari data dan informasinya. Itu apakah semuanya itu digunakan untuk melakukan pendakwaan terhadap si Jeffrey Epstein ini? Enggak gitu. Nah, masalahnya yang dibuka itu, ya udahlah daripada dia milih-milih lagi gitu. Ada 3 juta file gitu, dia milih udah buka aja sekalian gitu. Nah, diantaranya mungkin ada yang ngomongin masalah COVID, ada yang ngomongin masalah konspirasi ini, konspirasi itu gitu. Ya pada saat itu nggak usah di abstain file lah, cari aja di internet banyak orang ngomongin masalah COVID itu konspirasi. Gitu. Berarti bukan data primer. Sudah banyak banget gitu, ya kan? Itu nggak harus dari abstain file gitu, ya kan? Nah, tadi analoginya itu ya mereka ngumpulin data-data, tapi apakah itu dipakai semuanya? Belum tentu. Oleh karena itu pandai-pandainya kita lah gitu untuk memilah-milah apakah itu informasi yang benar atau informasi yang nggak benar gitu. Ya. Cuman kan persoalannya gitu di konspirasi COVID itu kan yang ngomong itu bukan orang sembarangan bisa dibilang ya. Selain yang kita bahas bahwa Pak Dharma Porenkun, terus mantan Menkes, public figure juga. Nah ini kan artinya mereka punya influence atau pengaruh lah terhadap minimal yang menyukai mereka gitu. Nah kira-kira gimana nih buat mengerem atau menarasikan bahwa ini tuh COVID itu bukan rekayasa gitu. Ya itu bagaimana yang terungkap dari absent file itu. Ya salah satunya kita lah di sini ngomongin ya bahwa COVID itu bukan rekayasa gitu. Tetapi juga itu tanggung jawab pemerintah juga gitu bahwa kan kita juga tidak bisa membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan pendapat, ya kan, untuk ngomong gitu ya. Walaupun dalam beberapa aturan ketika kita berbicara itu tidak berdasarkan fakta itu ada ancaman hukumannya. Kita punya undang-undang ITE ya kan. Kita sekarang punya KUHP yang baru dan lain-lain gitu. Jadi kalau orang berbicara bahwa dan itu orang-orang penting, orang-orang punya influencer banyak bilang bahwa ya ini adalah konspirasi dan lain-lain gitu. Ya banyak juga orang-orang yang ahli politik, ahli keuangan yang dia ngomong tapi ternyata salah juga kan. Iya. Gitu. Iya kan? Ngomong masalah kebijakan, masalah ini ternyata salah juga gitu. Ya kita mungkin ketika kita membicarakan suatu hal gitu, harus basisnya adalah data dan fakta ya gitu. Ketika orang berbicara bahwa oh itu konspirasi dan lain-lain, ketika dia memberikan data gitu, ya udah adu data aja. Kalau emang dia punya data itu bahwa konspirasi gitu ya kan, ya udah adu data aja. Open data Anda silahkan dibuka. Mana yang bilang itu konspirasi gitu. Open data pemerintah kita. Bagaimana saat itu COVID memakan begitu banyaknya korban gitu dan itu semuanya positif memang terkena wabah COVID itu. Apakah benar ini konspirasi? Apakah benar ini adalah rekayasa? Apakah yang mati yang dikubur rame-rame itu ketika kemarin di Wisma Atlet yang sakit itu apakah mereka itu rekayasa? Siapa yang rekayasa? Gitu. Dibuka aja. Ya Anda yang ngomong rekayasa itu mungkin Anda selamat, ya, alhamdulillah Anda selamat gitu, bagus. Mungkin Anda lebih kuat dari yang lain. Karena kan ada juga orang yang dia kena COVID tapi nggak terjadi apa-apa. Ya, tanpa gejala. Saya termasuk yang hampir mati gara-gara COVID. Gitu. Saya kena COVID lebih dari 2 kali. Gitu.
kena COVID Delta, Omicron, dua-duanya. saat awal-awal, Mbak. Delta gitu. ya. Saya hampir 2 bulan saya kena COVID ini gitu. Jadi saya ngerasain sendiri bagaimana susahnya kita hidup gitu. Yang dari kita tempat tidur mau ke toilet aja jaraknya cuma 3 meter. Rasanya mau pingsan kita ini. Gitu. Jadi suruh ngomong sama saya mana yang bilang COVID itu rekayasa gitu. Karena dia nggak ngalami gitu, ya kan? Kita ngalami yang kita saat itu susah. Sekeluarga kita susah. Mbak Fitri ngalamin nggak saat itu? Omicron aku. Nah, Omikron agak entengan lah ya gitu. Mas Arief ngalamin nggak? Kayaknya sempat saya tapi nggak tes kayaknya Pak. Nggak tes, mungkin karena kuat gitu. Ya ini kan Gejala ya. makanya ini kan masing-masing orang itu kan Kalau gua beda-beda. Gue udah Kan lemes nggak bisa kita potong rata bahwa ini adalah palsu gitu ya kan. Berapa uang negara yang dikeluarkan untuk melindungi rakyatnya loh saat itu loh gitu ya kan. Saya ngerasain kita sekeluarga ngerasain sendiri loh. Gitu. Bagaimana susahnya nih gara-gara masalah ini. Kok dibilang rekayasa gitu. Makanya saya bingung juga nih gitu pada saat itu. Mungkin orang-orang yang ini, mungkin orang-orang yang malah kuat gitu. Karena kan ada juga yang kena COVID dia cuek-cuek aja kan gitu. Yang malah gara-gara dia cuek malah bikin penyakit buat saudara-saudara teman-temannya yang lain gitu ya kan, karena dia merasa bahwa oh saya kuat ini nggak ada yang harusnya sama saya gitu, padahal dia bawa wabah itu, dia jalan kemana-mana cuek-cuekan aja, tapi orang-orang itu kan nggak kayak dia, nggak sekuat dia gitu, ada tega bener gitu nyakitin masyarakat, nyakitin saudaranya kan gitu kita logika berpikirnya. Gitu. Nah, untuk membendung narasi nih Pak, ini kan akhirnya banyak yang tidak percaya soal COVID tadi. Nah, pemerintah harus apa nih Pak sebaiknya? Karena kan pemerintah cukup bertanggung jawab nih dengan narasi yang tercipta saat ini. Ya, menurut saya pemerintah juga bisa memberikan, dan menurut saya sudah banyak ya gitu, informasi-informasi yang memang menyebutkan bahwa COVID itu nyata gitu. Dan ini nggak terjadi hanya di Indonesia kan gitu. Saya pikir untuk orang yang berpikiran normal gitu ya, orang berpikiran normal pasti akan berpikir bahwa ini dulu memang wabah di negara kita, membuat negara kita ini hampir berantakan gara-gara COVID ini gitu, ya kan? Pemerintah kita ini sudah berusaha mati-matian dulu untuk bisa menanggulangi wabah ini gitu. Sehingga kalau sekarang dipersoalkan gitu ya bahwa itu adalah rekayasa pemerintah, itu rekayasa global dan lain-lain gitu. Mafia farmasi. Ya, mafia farmasi gitu. Ya sudah, tapi memang ada mafianya juga saat itu. Kalau itu nah, ada. itu yang perlu diungkap gitu. Bagaimana vaksin yang harganya sebenarnya cuma 200.000 ternyata jadi 2 juta kan saat itu kan gitu. Sampai kita kesusahan. Bagaimana susahnya kita dapat masker gitu. Nah, bagaimana kita alat kelengkapan itu. Nah, itu yang perlu diungkap. Saya mendukung itu gitu. Bagaimana komoditaskan ini penyakit wabah COVID ini untuk keuntungan. Nah, itu yang harus dikejar orang-orangnya gitu. Ya mungkin sampai sekarang masih bebas berkeliaran kemana-mana kan gitu ya. Bagaimana duit kita, negara kita habis gitu. Tapi sakitnya itu sakit benar gitu. Tapi masalah di situ ada mafia vaksin, di situ ada mafia masker, ada mafia obat, mafia rumah sakit. Saat itu coba kita lihat rumah sakit susahnya minta ampun loh. Iya, betul. Saya aja nggak dapat, saya aja di rumah gitu ya kan. Nggak dapat kita rumah kamar. sakit gitu ya kan gitu. Nah, itu yang diusut boleh lah gitu. Karena memang di situ ada kurang ajar nih. Teman-teman saudaranya pada sakit, mereka nyari duit dari situ gitu. Tapi kalau dari wabahnya gitu, udah pasti itu adalah penyakit gitu yang memang saat itu kita terdadak gitu. Bukan hanya kita, semua negara terdadak gitu. Sehingga kita nggak ngerti bagaimana cara mengantisipasinya, langkah-langkahnya gitu. Sehingga ketika vaksin itu ada, itu adalah istilahnya harapan lah kita untuk hidup. Dan ternyata memang itu membuat kita ini bisa bertahan dari wabah COVID. Apakah nanti akan ada wabah lain? Ya mungkin aja. Sekarang lagi ramen nih wabah nipah kan? Iya. Ya, dari kelelawar gitu. Kelelawar. Apa kita mungkin kena itu? Ya mungkin aja gitu. Jadi jangan kita menganggap hal-hal seperti ini itu hanya konspirasi yang membuat kita tidak waspada. Yang penting itu kita harus hati-hati, kita waspada. Kementerian Kesehatan kita harus benar-benar bisa mengantisipasi, membuat vaksin-vaksin yang mungkin nanti dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Kemudian juga lembaga-lembaga terkait, BRIN dan lain-lain gitu. Karena ini serangan nyata. Jadi serangan nyata itu
Bukan hanya dari apa namanya serangan-serangan nanti ada perang dan lain-lain. Serangan cyber, ya kan, penyakit, kemudian kemarin scammer di Kamboja, gitu, bagaimana banyaknya masyarakat kita yang jadi korban, judi online, ya kan, love scamming, gitu, berita hoax, hate speech, yang ini akumulasi yang sangat besar sebenarnya negara kita, gitu, yang kalau tidak kita antisipasi bisa membuat negara kita ini stabilitasnya terganggu. Banyak negara-negara di luar sana yang hancur rusaknya itu bukan karena perang, tapi gara-gara unggahan-unggahan di media sosial yang tidak bisa diantisipasi. Ya kan, Arab Spring coba habis-habisan. Iya. Kemarin di Iran coba gerakan rakyatnya gitu, ya kan. Nah ini kemarin kita juga ngalamin akhir Agustus. Oh iya. Bagaimana media sosial begitu dahsyatnya tiba-tiba bisa menggerakkan semua orang untuk melakukan demonstrasi gitu, termasuk juga demo-demo anarki itu. Ya kan? Apakah ada yang men-trigger, apakah ada yang mengendalikan? Ini media sosial nih. Gitu. Ya kan? Nah, ini yang harus kita hati-hati Kuat ya, gitu. Pak, ya? Ya kan? Nah, ini pemerintah nggak boleh diam melihat hal ini gitu ya. Termasuk tadi yang isu-isu konspirasi dan lain-lain. Untuk main-main boleh lah gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi pikiran gitu. Contohnya misalkan kemarin kan ada anak SMA yang ngebom temennya sendiri itu. Yang di SMA kan? Jakarta Utara. Yang mungkin awalnya dia suka main game gitu. Tapi ketika ada masalah di rumah, kemudian masalah di sekolah, menjadikan dia menjadi serius gitu. Terus ternyata dia bisa kecemplung ke dalam grup radikal bareng teman-temannya yang lain gitu. Akhirnya apa? Berani dia bikin bom sendiri, ngerakit sendiri, belajar sendiri gitu. Yang itu semuanya bisa diambil dari internet, dari dark web gitu. Ya kan? Dan kemudian digunakan untuk menyakiti temannya. Itu yang bahaya gitu. Jadi kalau misalnya main-main, oke, bumi itu datar, ya oke, fine lah, ya, gimana caranya nggak miring. Nggak ada masalah gitu. Oh, vaksin itu konspirasi nih, ada chipnya gitu. Oh ya terus gimana? Kalau untuk candaan sih oke lah gitu. Belum perlu untuk ditanggapi. Tapi ketika Pak, itu oleh menjadi serius bahwa pemerintah ini mau menyakiti rakyatnya nih gitu. Wah ini pemerintah mau mata-matain rakyat nih. Oh ini Bill Gates nih. Dia mau mata-matain seluruh orang sedunia nih gitu. Itu baru ya, Pak? Mana logikanya gimana gitu. Kalau misalkan chip dalam masuk sel darah itu gimana? Dia komunikasinya gimana? Kan orang butuh transmit. Orang data itu butuh transmit. Ngontrolnya gimana? Baterainya di mana dia? Gitu. Berarti bisa dibilang media sosial itu sekarang udah jadi alat proxy war ya Pak ya? Terkait dengan kebocoran data dan lain sebagainya kemudian digoreng di media sosial itu. Nah itu kira-kira bukan sekarang, sebenarnya sudah sejak lama sejak gitu. muncul kan Sudah muncul lama gitu ya. Cuma kita nggak sadar. Kita telat antisipasi atau gimana sih Pak? Apa memang keamanan siber kita selemah apa sih Pak? Gini, kalau kita berbicara masalah keamanan cyber, ini kan ancamannya ada banyak nih ya. Yang pertama adalah ancaman dari serangan para peretas, hackers, ya kan? Nah, kalau hackernya itu adalah hacker-hacker yang mungkin cuma mau nge-device website, cuma, gue berhasil ini untuk bongkar ini. Oke lah, dia mau itulah gitu ya, hacktivis. Ini pulsa ini mahal banget sih gitu, di-hack gitu kan, gitu. Hacktivis kan pernah kejadian itu kan. Ya oke lah gitu. Tapi ketika hacker itu disponsori oleh negara, disponsori oleh non-negara yang dia punya resource sangat besar, itu dampaknya luar biasa itu. Bisa matikan negara juga tuh. Gitu. Sehingga serangan-serangan cyber itu ketika tidak kita antisipasi itu bisa bikin negara itu runtuh. Contohnya sudah banyak. Ada Estonia zaman dulu tahun 2007. Negara ini hancur berantakan gara-gara serangan cyber. Ada Georgia ya kan. Kemarin ada Rusia dan Ukraina ya kan. Sebelum Ukraina diserang pakai serangan cyber dulu. Dilumpuhkan dulu infrastruktur kritisnya. Gitu. Bank-banknya dibikin mampet. Listriknya dibikin mati gitu, ya kan. Kemudian ada Venezuela dengan Amerika saat itu, baru kemarin itu kan gitu. Bagaimana serangan cybernya Amerika bisa menguasai ngontrol infrastruktur istananya Venezuela gitu. Bagaimana perang antara Israel dan Palestina itu diawali dengan serangan-serangan cyber dulu gitu, ya kan. Nah, Indonesia ngalami ketika pusat data nasional sementara kita kemarin dihajar habis-habisan.
bagaimana kita punya pusat data nasional, ada 5.700 server di sana, tiba-tiba diserang, dihack, mati total kita, rusak semuanya. Sehingga imigrasi saat itu, ketika ada orang datang ke Indonesia, kita nyatetnya pakai Manual. tangan tuh, manual tuh. Ya kan awalnya pakai manual tuh, nama, paspor, asal negara. Habis itu bisa difoto. Tapi apakah itu apa namanya nggak apa-apa? Sangat bahaya. Kenapa? Karena sistem imigrasi itu ada data-data ini apa namanya orang yang dicekal, data-data teroris, data-data koruptor, data-data orang masuk red notice di Interpol dan lain-lain. Sehingga ketika saat itu pusat data nasional kita rusak, kita nggak bisa ngecek yang datang ke Indonesia itu berapa banyak yang itu kriminal, bandar narkoba, bandar judi online, orang yang sangat radikal gitu dan lain-lain, kita nggak bisa ngecek karena sistemnya mati. Nah itulah ngerinya serangan cyber itu, ya bisa menghancurkan satu negara. Coba bayangkan kalau misalnya sekarang nih semua bangsa Indonesia diserang, dihajar nih, lumpuh ya, Pak. bisa nih, gitu ya kan. Nah, kita sekarang semuanya sudah disuruh untuk cashless. Digital, iya betul. Iya kan? Coba sekarang berapa banyak bawa duit cash dompetnya Nggak sekarang ada, Mas Arief? nggak ada. Iya kan? Iya kan? Nggak ada, Bawanya apa? Handphone aja QRIS gitu. Kita diminta Giliran sinyal hilang puyeng. kita diminta menjadi cashless society Cashless gitu, ya kan? society, ya benar-benar. Bayar bubur ayamnya sekarang pakai QRIS. Iya. Bayar Cilok, kue cilok. pancong aja, cilok aja pakai QRIS. Orang ngamen. 10.000. Orang Karena sekarang ngamen bawa sekarang barcode. pakai QRIS Iya. kan gitu. Nimba barcode bisa, Artinya Mbak. apa? Infrastruktur digital sudah sedemikian masifnya. Kalau itu nggak diamankan, apa yang terjadi? Bahaya kita. Kan kasus-kasus sudah banyak. Ada BRI Live, kemarin ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Jatim, kemarin Bank DKI ya kan gitu. Sekarang masih apa namanya klaster-klaster aja tuh. Cuma kalau misalkan hackernya iseng gitu, kita ajar semua bank Indonesia gitu. Susah, kita ini nggak punya duit cash gitu, ya kan Iya, benar gitu. juga ya. Nah, Perlu cash kayaknya. oleh karena itu kenapa serangan cyber ini memang harus diantisipasi. Itu yang serangan untuk menghancurkan infrastruktur kita gitu, terutama infrastruktur kritis. Yang kedua apa? Ya, serangan itu psikologis menggunakan media sosial. Kalau kita ngomongin perang kognitif, bagaimana media sosial ini digunakan untuk apa namanya menyebarkan berbagai macam informasi yang membuat gaduh dalam satu negara gitu. Coba kita setiap ada pemilu dan lain-lain, ya kan? Buzzer-buzzer itu. Apalagi sekarang sudah ada AI, gampang sekali orang bikin konten-konten gitu, yang kita sendiri susah untuk bedainnya, ya kan? Bagaimana orang membuat konten Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani dan lain-lain gitu, yang dia apa namanya bilang kita ini mau memberikan sumbangan untuk semua rakyat Indonesia gitu, silahkan Anda DM gitu ya kan? Atau Kan AI. tertipu banyak banget loh gitu. Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani bilang ini guru nih beban negara dan lain-lain. Iya, gitu. itu juga ya. Coba. Yang percaya banyak nggak? Banyak, Pak. Banyak banget Kan yang udah percaya. Apa counter-counter Gitu. semua kan. Nah, nanti ketika teknologi ini sudah semakin mature, kalau sekarang dengan aplikasi yang murah-murahan itu kita masih bisa mendeteksi lah ya gitu. Oh, ini bikinan ini nih, mulutnya sama itu nggak sinkron nih, gitu, walaupun suaranya mirip gitu ya gitu. Tapi teknologi ini berkembang terus. Iya. Sekarang ini kayaknya voice cloning misalkan, itu gampang banget orang bikin. Gitu. Makanya kemarin BSSN bikin konten kan. Kalau ada yang nelpon dari nomor-nomor yang nggak dikenal, jangan ngomong halo ya gitu. Iya. Itu bisa direkam, bisa di-cloning loh gitu. Benar. Apakah itu benar? Benar. Iya. Gitu. Karena omongan kita 3 sampai 10 detik itu bisa direkam, kemudian di-cloning sama Ditiru dia. suaranya. Itu bisa kita pakai untuk ngomong apa aja. Bayangkan kalau itu digunakan untuk misalkan nelpon ke ibu kita, nelpon ke saudara kita, teman kita dan lain-lain dengan voice suara kita gitu. Mereka pasti akan percaya. Apalagi dengan banyaknya kebocoran data yang ada di Indonesia. Iya kan? Coba sekarang. Data kita udah bocor. Capil 357 juta data kita bocor. BPJS Kesehatan 279 juta. Bocor. Data SIM card 1,3 miliar data bocor gitu. Kita itu udah Iya bocor kan? semua. Data dari PLN, data dari Indihome, dari Telkom, banyak data-data yang bocor gitu dipakai oleh para penjahat ini gitu. Ya, untuk memang nipu kita. Jadi saya selalu bilang di Indonesia ini nggak ada orang yang selamat. Saya, Mbak Fitri, Mas Arief, semuanya
itu nggak ada yang selamat. Kenapa? Karena semua data kita sudah bocor. Ribet. Jadi kita ini sekarang hanya bisa menjadi korban atau calon korban saja. Pilihannya cuma Kita korban, calon ini, iya dong. Kita ini sekarang tinggal nunggu waktu. Sekarang masih calon berarti ya. Calon. Sekarang masih calon. Masih diperlama. calon. Kita ini tinggal nunggu waktu kapan kita dijadikan target oleh mereka. Gitu. Nah, itu yang terjadi di negara kita. Sedangkan institusi pemerintah, swasta yang nyimpen data kita, yang karena kelalaiannya terjadi kebocoran data, sampai detik ini nggak pernah ada sanksi apapun kepada mereka. Asik lenggang-lenggang kangkung aja. Ya kan? Padahal data-data kita ini dipakai untuk scam, Iya. dipakai untuk penawaran judi online, dipakai untuk phishing, penipuan, ngirim malware, APK undangan dan lain-lain. Iya kan? Semuanya emang bisa para penjahat scammer itu dia ngarang nomor handphone kita? Kan nggak mungkin. Emang bisa dia tiba-tiba tahu nama kita? Halo Pak Pratama, maaf kami dari ini. Ya. Gimana dia bisa tahu data-data kita gitu? Ya dari kebocoran data itu. Dan pelakunya yang menyebabkan kebocoran data ini itu nggak mendapat hukuman. Padahal kita di tahun 2022, 17 Oktober 2022, kita ini sudah mengesahkan namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ya. Udah deh Pak aturannya. Sudah ada, dikasih batas waktu 2 tahun untuk implementasi, sehingga harusnya 17 Oktober 2024 udah jalan nih aturan turunannya, peraturan pemerintahnya, badan pelindungan data pribadinya. Gitu. Karena nanti badan ini penting kenapa? Karena yang melakukan penegakan hukum, negosiasi, penyelidikan badan ini nih yang harusnya melindungi rakyat kita, masyarakat kita. Tapi sampai sekarang juga belum dibuat gitu. Artinya apa? Kan pemerintah ini Kurang masih gercep, belum Pak. concern nih gitu bahwa masyarakatnya perlu dilindungi loh gitu. Oke. Badan ini, undang-undang ini salah satu yang nanti melindungi masyarakat. Sehingga nanti kalau misalnya Mas Arief nih tiba-tiba ditelepon nih sama tukang kartu kredit, gitu, padahal nggak pernah punya hubungan sama bank tersebut atau pelintir, bisa komplain, Anda dari mana dapat nomor saya gitu. Iya sih. Bisa nuntut mereka dan nggak main-main tuh, bisa nuntut 6 tahun penjara dia karena menyalahgunakan data kita, bisa denda 6 miliar rupiah. Wah. Tapi Gitu. belum ada kan Pak aturan itu? Ya, aturannya sudah ada tapi nggak bisa ditegakkan. Belum ditegakkan. Karena apa? Lembaga yang menegakkan itu belum ada, belum dibentuk sampai sekarang. Udah lewat berapa Kenapa ya? tahun ini? Soalnya sering ya banyak ya nomor-nomor nggak dikenal. Nah, itulah Nawarin makanya pinjol lah. Tiba-tiba. Dapat dari mana? masalah data di Indonesia ini perlu segera diperbaiki gitu. Ya semoga nanti Pak Presiden atau orang Pak Presiden melihat podcast inilah gitu bahwa salah satu cara negara untuk melindungi masyarakat kita adalah menjalankan undang-undang pelindungan data pribadi ini dengan baik. Karena di situ nanti siapapun, baik pemerintah ataupun swasta, kalau mereka sewenang-wenang nih terhadap data pribadi masyarakat gitu, mereka ada kena sanksi hukumannya. Untuk perusahaan itu bisa kena total 2% dari revenue tahun terakhir gitu. Jadi mereka akan mikir gitu. Sehingga ketika mereka mikir, mereka akan melindungi data masyarakat gitu. Nah, kalau mereka mikir melindungi artinya apa? Mereka akan berpikir masalah keamanan. Ya. Kalau mereka berpikir masalah keamanan, tentu mereka akan mengamankan data dan sistemnya. Yang itu, kalau semua melakukan itu, ekosistem keamanan cyber kita ini akan kuat. Negara ini nanti akan jadi kuat. Nah, ujung-ujungnya ke sana. Tapi di sisi lain, masyarakat kita terlindungi. Ya. Kayak kemarin ini, ada 400 orang Indonesia, gitu, masyarakat kita, yang gara-gara ngeklik APK undangan gitu ya. Oh, link-link. Duitnya habis total, nggak ada tersisa, ya kan? Duit yang ditabung untuk anaknya sekolah, tabungan untuk haji, untuk renovasi rumah, hilang total gitu. Gara-gara dia nggak sih ngeklik gitu. Kayak phishing itu ya, Pak ya? Betul. Nah, dari mana kok penjahat itu bisa ngirim APK undangan itu kepada orang-orang ini? Ya karena dia punya nomor handphonenya mereka. Dari mana mereka punya nomor handphonenya? Mereka beli di internet. Mereka beli di dark web gitu. Dark ya kan? web. Sehingga ketika mereka punya datanya itu, mereka ngelancarkan korban-korbannya ini gitu. Makanya jahat institusi pemerintah dan swasta gitu yang dikasih tanggung jawab masyarakat untuk melindungi data-data kita gitu, tiba-tiba terjadi kebocoran gitu. Dan
nggak diberikan sanksi apa-apa. Nah itu kan nggak boleh gitu ya. Terus di mana masyarakat nanti akan minta Ada keadilan? penegakan hukum. Siapa yang akan ngurusi ketika data-data masyarakat Nah disalahgunakan? itu dia, kita Ya lapor kan? kemana ya? Coba ada satu kampung gitu yang tiba-tiba nggak tahu apa-apa dia ditagih Iya. sama apa namanya bank gitu Ngeliling. karena KTP-nya dipakai untuk kredit, Nah, ya kan? Berapa banyak orang Indonesia tiba-tiba apa didatangi sama debt collector gara-gara akunnya dipakai untuk pinjol ilegal gitu. oke. Dan sekarang ada berapa juta masyarakat kita yang terjebak judi online gitu. Gara-gara dia ditawari, Anda cuma deposit 50.000 nanti jadi 1 juta loh gitu. Main aja. Terus mau Karena kita banyak orang susah Iya, kan, benar. gitu, ya kan. Butuh Ini duit harapan orang untuk jadi kaya gitu. Akhirnya mainlah terjebak lah gitu. Itu ujungnya adalah kebocoran data. Jadi serangan cyber, masalah sosial, dan sekarang ini yang lagi ngetren adalah kejahatan menggunakan AI. Iya. Kalau dari rentetan serangan cyber yang tadi dijelaskan itu kan artinya kan ini udah sejak lama sampai sekarang bahkan makin terjadi ya Pak ya. Nah artinya tadi kan dibilang concern pemerintah tuh masih kurang. Apakah memang sistem keamanan cyber di negara kita ini masih terbilang lemah gitu? Gini, sebenarnya kalau kita melihat sistem keamanan cyber kita kan punya Badan Siber dan Sandi Negara ya, Ya, di negara kita gitu ya. itu Gitu. gimana perannya tuh? Pak? Nah, Badan Siber dan Sandi Negara ini harusnya dia memiliki peran untuk mengamankan negara kita ini dari ancaman-ancaman cyber. Sementara ini mereka sudah membuat NSOC (National Security Operation Center) gitu yang bisa mendeteksi serangan-serangan yang masuk ke negara kita gitu. Bahkan hasil pantauan mereka di tahun 2025 itu ada sekitar 5 miliar anomali serangan gitu yang nyerang Indonesia gitu. Jadi berapa juta tuh sehari itu, Juga ya. banyak sekali ya gitu. Kemudian serangan-serangan itu yang memang menjadi ancaman diinformasikan kepada lembaga-lembaga terkait yang memang mereka menjadi target gitu. Yang jadi masalah adalah Masalahnya? ketika informasi itu disampaikan, tidak semua menanggapi dengan baik. Kalah Gitu. sama isu-isu. Tidak menanggapi, tidak melaksanakan, tidak menutupi celah-celah keamanan tersebut gitu ya gitu. Oke. Nah, sehingga ketika sudah ada potensi ancaman, mereka tidak melakukan itu, akhirnya bocorlah datanya gitu ya. Kemudian juga kita lihat bahwa koordinasi gitu ya antar lembaga negara kita yang berhubungan dengan keamanan cyber itu ternyata juga nggak baik-baik saja Waduh, gitu. dari sisi birokrasinya Kenapa saya sendiri. bilang nggak baik-baik belum saja? ini ya, belum siap. Gini, contohnya gini, Kenapa simple tuh? aja. Pembuatan pusat data nasional atau pusat data nasional sementara, ya kan? Kan kita tahu kemarin ketika bocor Ramai. sangat rame itu kan, gitu. Nah, kita baru tahu bahwa ternyata desain dari pusat data nasional itu, ya, yang harusnya diamankan dengan baik, tidak berkoordinasi dengan lembaga yang dikasih tanggung jawab pemerintah kita untuk masalah keamanan cyber. Kominfo saat itu ternyata nggak ngomong sama BSSN. Oh, nggak ada Gitu. koordinasi. Nggak ada koordinasi Gimana gitu. ini Sehingga komunikasi? dia bikin sendiri, rancang sistemnya sendiri gitu. Jalan masing-masing gitu. Jalan masing-masing yang mereka tentu saja concernnya bukan masalah security, tapi yang penting layanannya jalan. Padahal ketika kita ngomong masalah digitalisasi, keamanan itu menjadi core, Iya. Ya. ya kan? Akhirnya apa? Diretas. Begitu diretas baru rame tuh, ya kan? Baru. Akhirnya ngomong tuh, gimana Komdiki tuh, gitu. Kok nggak ngomong sama BSSN gitu, ya kan? Nah, BSSN bilang, loh, kita juga nggak pernah dilibatkan gitu, ya kan? Gitu. Cortex coba. Oh iya. Yang bermasalah gitu. Ternyata desain awalnya mereka juga nggak koordinasi sama Badan Siber dan Sandi Negara. Kenapa sih Pak koordinasinya sulit itu kenapa? Makanya ini kan Kenapa kata-kata mau bikin masing-masing? kata-kata yang sangat gampang untuk diucapkan gitu. Tapi kan ternyata sangat susah sekali untuk dilaksanakan. Iya kan? Kenapa? Apa susahnya sih? Iya. Anda sama-sama instansi pemerintah. Iya betul. Ya kan? Iya. Sama-sama orang mintanya juga gratis. Emangnya bayar kan enggak sama-sama instansi pemerintah gitu kan? Kenapa Anda nggak mau ngomong? Ya kan? Kenapa Anda nggak mau minta tolong? Kenapa nggak mau koordinasi? Ini kan jadi masalah. Yang harus sekarang jadi berantakan di mana-mana. Yang sampai sekarang juga pusat data nasional kita yang aslinya kan belum jalan sampai sekarang. Gitu. Jadi- Klaimnya Komdiki adalah karena belum mendapat
apa namanya ACC masalah security dari BSSN gitu. Setelah rame-rame baru ngomong sama Komunikasi BSSN. Setelah lagi. BSSN ngecek di sana, ya memang Nggak minta. kurang layak nih masalah security-nya gitu, ya kan. Sehingga harus diperbaiki dulu memang gitu. Nah ini kan coba kalau dari awal mereka Ada berkoordinasi komunikasi, gitu. Tapi kalau BSSN pun dulu juga pernah punya masalah. Ketika dia mau bikin misalkan dulu mau bikin rancangan undang-undang keamanan ketahanan cyber. Gitu. Dia mau bikin undang-undang itu yang apa namanya intinya adalah keamanan cyber itu penting untuk pelindungan negara gitu ya gitu. Di situ ngatur masalah badan siber dari negara juga gitu. Nah, ada satu pasal gitu yang apa namanya berkonflik dengan lembaga lain yang mereka sudah punya undang-undang duluan gitu. Sehingga akibatnya apa? Ini bentrok gitu. Tabrakan. Apa susahnya sih lu BSSN datang ke lembaga ini ngomong, saya mau bikin undang-undang, ini berhubungan dengan Anda nih gitu. Kira-kira ada yang perlu di apa namanya rubah nggak gitu. Sehingga zaman dulu itu 2 tahun yang lalu lah gitu ya. Rancangan undang-undang keamanan ketahanan cyber ini di drop sama DPR. Udah mau diundangan di drop gitu. Karena ternyata banyak konflik gitu. Nah, tapi sekarang sudah mulai bagus nih. Kepala BSSN sekarang sudah bagus gitu, sudah membuka komunikasi. sudah membuka komunikasi apa namanya, sudah mau koordinasi kemana-mana gitu sehingga ini mulai lancar nih. Udah Nah, mulai masalahnya BSSN-nya udah mau membuka, tapi yang lainnya nggak mau membuka juga kan itu lagi. bermasalah juga gitu. Kenapa ya? Padahal core-nya sekarang adalah ancamannya itu bukan ancaman perang fisik. Ancamannya itu adalah sekarang ini perang cyber gitu. Perang cyber ya. Bener-bener loh. Oke. Iya kan kalau misalkan kayak perangnya mana nih Rusia sama Ukraina gitu, yang bom-boman, kayaknya enggak lah kalau di Indonesia nih gitu. Indonesia ini menurut saya adalah kayak ini gadis desa gitu, yang cantik jelita gitu ya, yang semua orang itu pengen memiliki tapi nggak mau ngerusak, cantik kok gitu ya kan. Kembang desa gitu ya. Ya, sehingga apa? Jadi Sebenarnya banyak orang investasi ke Indonesia nih, banyak investor-investor datang ke Indonesia nih gitu kan. Tapi apakah negara-negara di luar sana nggak pengen menguasai kita? Ya pengen lah gitu. Siapa yang nggak pengen dari cantik ini gitu? Ya kan, siapa nggak pengen? Mereka akan menguasai. Apakah menguasainya dengan merusak? Enggak. Menguasai dengan apa? Ya dengan teknologi, membuat kita ini tidak mandiri, ya kan, membuat serangan-serangan cyber, membuat situasi politik di negara kita bergejolak dengan unggahan-unggahan di media sosial yang nggak terkontrol dan lain-lain gitu. Itu supaya apa? Supaya mereka bisa masuk ke sini seolah-olah menjadi dewa penolong gitu, padahal nanti mau menguasai dan lain-lain. Ekonomi kita nanti bisa dikuasai mereka gitu dan lain-lain gitu ya. Nah itu kita harus hati-hati, terutama masalah kemandirian. Sekarang emang kita punya power terhadap media sosial yang ada di Indonesia? Nggak ada juga. Semua kayak bebas-bebas aja, mau nyebarin info gitu. apapun, terus iya kan? semua mau percaya terserah. Nah, kemarin aja bagus itu Komdiki berani ngeblokir Grok kan, walaupun sekarang udah dibuka lagi gitu. Itu bahaya banget tuh Pak. Waktu Agustus sempat juga tuh Pak yang live itu di take down kan. Nah iya. Kayak TikTok nggak bisa live pas ya cuma ya bagus lah udah usaha gitu. Udah usaha. Walaupun nggak telat ya gitu. Karena memang platform juga dia punya policy sendiri yang kadang-kadang tidak sejalan dengan policy negara kita. Nah ini juga problem juga. Kadang-kadang kita nganggap bahwa itu unggahan itu bisa membahayakan negara kita loh. Itu bisa bikin perpecahan loh. Ini berita nggak benar loh gitu. Tapi kata platform, kita punya polisi untuk kebebasan berpendapat gitu. Kita punya polisi untuk ini gitu. Aturannya polisi ya. Sehingga apa yang dibilang pemerintah kita ini menjadi ancaman, menurut mereka biasa-biasa aja. Sehingga dibiarin aja gitu. Nah, ketika kita mau ngancam mereka, kita juga nggak punya power gitu. Karena apa? Karena usernya sudah terlalu banyak. TikTok, Instagram, Meta Group itu kan, Facebook gitu, ya kan, dan lain-lain itu, mereka sudah terlalu banyak usernya gitu, termasuk juga Google dan lain-lain, sehingga kalau kita mau blokir gitu, mereka cek-cek aja, yaudah mau blokir aja gitu, dan kita nggak akan bisa ngeblokir, kenapa? Karena pengguna sudah banyak. Bayangkan kalau misalnya Google diblokir gitu, waduh. Gimana nih semua orang udah pakai Android kan, termasuk yang blokir Android, udah pakai Gmail, udah pakai ini macam-macam gitu. Gimana kalau misalkan TikTok diblokir gitu? Semua orang sekarang dagangnya pakai TikTok. Orang beli pakai TikTok dan lain-lain gitu ya kan. Dan mereka tahu bahwa
mereka itu sangat powerful gitu. Nah, sehingga perlu dicari jalan tengah nih, bagaimana platform itu juga bisa nyari duit di Indonesia, tapi juga harus ngikut aturan pemerintah kita gitu. Makanya Dirjen Pengawasan Komdiki ini sangat penting perannya saat ini gitu, ya kan? Bagaimana bisa menegakkan aturan gitu. Karena kan kita nggak mau juga platform bikin negara kita ini gaduh dan rusuh. Iya, betul. Ya kan? Bukan berarti kita membatasi semua unggahan, ya enggak lah. Larang banget enggak ya? Enggak lah, ya kayak dunia nyata aja sih gitu ya kan. Kalau kita ngomongnya baik-baik aja, berantem sekali-kali oke lah gitu. Cuma kalau kita memfitnah orang, kita ngomong jelek sama orang yang itu nggak ada buktinya, kan kita juga kesel. Yep. Jangan bikin itu gitu ya kan. Jangan bikin kerusuhan gitu ya kan. Itu aja. Kalau semuanya baik-baik aja kan nggak ada masalah. Selama orang itu kehidupan di media sosial itu disamakan dengan cara dia hidup di dunia nyata, sebenarnya santai-santai aja, enak aja kita hidupnya. Masalahnya ada orang-orang tertentu yang pengen kegaduhan. Dan orang-orang tertentu itu kadang-kadang dia nggak kerja sendiri. Dia disupport sama orang-orang jaringan-jaringan di luar sana gitu yang memang pengen kita ini selalu gaduh gitu. Padahal di sisi lain masyarakat kita ini mau pengen nyari duit, ya kan, dari situ pengen bisnis, pengen usaha, UMKM pengen ini dan lain-lain gitu. Nah, itu masalah-masalah yang menurut saya kita sudah bisa mengidentifikasi gitu ya. Dan tinggal bagaimana eksekusinya, bagaimana Kementerian UKM kita bisa memanfaatkan dunia internet kita ini dengan baik. Bagaimana aparat penegak hukum kita bisa melakukan patroli dengan baik gitu ya kan. Bagaimana misalkan Komdiki bisa melakukan pemblokiran judi online, pemblokiran pornografi dan lain-lain dengan benar gitu. Bagaimana aparat intelijen kita gitu bisa mendeteksi ketika ada ancaman-ancaman yang membahayakan negara kita gitu. Dan itu kalau semua bekerja dengan tugasnya masing-masing, berkoordinasi dengan baik gitu, ya kan, dan mengutamakan kepentingan rakyat dan masyarakat, kita ini enak hidupnya nih. Karena apa? Indonesia ini pasar potensial untuk digital ekonomi, ya kan? Ada 300 miliar US dollar lebih nanti di tahun 2030 yang bisa kita ambil kalau kita bisa mengelola wilayah digital kita ini dengan baik. Oke, menarik sekali. Tapi sayang waktu kita sudah mepet, jadi kita berikan kesempatan untuk closing statement nih Pak buat. Ini kan banyak kan Gen Z nih penonton kita ya. Apa nih Pak tips dan juga masukan buat para Gen Z yang sering banget scrolling TikTok, Instagram supaya mereka tuh tetap aman dari informasi-informasi yang mungkin hoax atau yang memprovokasi dan lain sebagainya. Jadi tetap bisa menjalankan hobinya lewat digital gitu. Tapi tetap aman. Jadi gini, jangan menganggap semua informasi yang ada di media sosial itu adalah benar. Jangan menelan mentah-mentah. Kita harus benar-benar punya kemampuan literasi diri kita sendiri untuk bisa memilah-milah informasi itu benar apa tidak. Misalkan ada informasi-informasi yang menggiurkan, ada hadiah, kemudian ada tawaran-tawaran menggiurkan. Palsu itu, nggak ada udah. Nggak ada satupun di internet itu gitu yang memberikan tawaran-tawaran gratis kemudian sangat bombastis yang nanti bisa membuat kita kaya raya. Nggak usah mikir itu, nggak ada gitu, ya kan. Kemudian informasi-informasi yang kira-kira mendeskripsikan pemerintah atau informasi yang kira-kira membuat perpecahan gitu, itu harus diverifikasi dengan baik lagi gitu. Cari informasi dengan benar. Banyak kanal-kanal yang bisa digunakan untuk memverifikasi informasi tersebut gitu. Sehingga kita ini akan bisa selamat kalau kita bisa memverifikasi informasi-informasi tersebut. Dan kalau informasi itu sudah masuk ke diri kita gitu, kalau kita tahu bahwa itu informasi nggak benar, jangan di forward lagi, stop di diri kita. Udah stop aja, nggak usah pakai alasan saya mau nanya gitu, nggak usah. Stop aja di diri kita gitu. Dan yang terakhir adalah waspada. Karena apa? Kita ini hanya akan menjadi korban atau calon korban saja. Sehingga kita ini harus waspada gitu. Penipu-penipu sekarang sangat pinter-pinter, jago-jago, teknologi mereka sangat canggih gitu. Sehingga masyarakat kita, terutama anak-anak muda yang baru punya nomor rekening dan lain-lain, itu harus benar-benar waspada. Nggak usah ikut investasi-investasi yang kira-kira meragukan. Cari investasi yang benar. Mau kripto ini nanti bonusnya ini. Udah jangan, udah gitu ya kan.
cari informasi yang benar di kanal yang benar gitu, dan juga untuk pemerintah dan perusahaan-perusahaan di negara kita gitu yang punya sumber informasi itu harus membuat kanal-kanal informasi yang benar yang mudah diakses oleh masyarakat kita gitu. Nah kalau itu terjadi tentu nggak akan banyak lagi, walaupun masih ada ya, nggak akan banyak lagi gitu ya korban-korban baru gara-gara kejahatan cyber ini. Oke, mantap. Baik, oke Sanars, dunia digital itu adalah rimba. Kalau lo nggak punya literasi, lo cuma bakal jadi umpan buat para pemain besar. Masyarakat harus maksudnya saring sebelum sharing. Dan pemerintah jangan cuma jago blokir, tapi berikan edukasi juga. Stay smart dan stay secure. Saksikan terus Daily Buzz dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saya Fitri Ramadhani. Saya Arif Setiadi. Dan narasumber kita Pratama Persada. sampai jumpa. Terima kasih Bapak.